Nah ini selang ucapan biasa aja antara suami istri ini, akhirnya malamnya tidur. Karena memang ini Yahudi hatinya baik. Jadi ini Yahudi hatinya baik, polos. Kalau kita kan orang Islam nih, kalau hati kita nggak polos, nggak baik, berarti lebih parah, ya. Itu Yahudi hatinya baik, dia nggak gimana-gimana. Biasanya kan kalau orang yang di luar Islam kan dengan Islam merasa keganggu, tapi ini enggak, dia baik, polos. Ucapannya, oh itu orang Islam, ya, bersyukur atas lahir nabinya. Jadi dia mengadakan syukuran dan membaca riwayat tentang nabinya. Tidurlah. Ini si suami istri malamnya tidur. Ternyata dari tidurnya ini istrinya mimpi. Ini kisah nyata yang ada di kitab Syaraful Anam, boleh dibaca nanti. Ya. Itu mimpi beliau ini si Yahudiyah. Yahudiyah itu artinya perempuan Yahudi. Tidur mimpi. Mimpi rumah tetangganya banyak sinar. Terang benderang. Bahkan sinarnya dapat menerangi wilayah tersebut sampai masuk ke rumah nih Yahudiyah ini. Kaget nih Yahudiyah perempuan ini dalam tidurnya mimpi. Akhirnya dia terus mendekat ke rumahnya itu tetangga. Sampai di rumah tetangga ini akhirnya ini perempuan bisa dapat masuk ke dalam, melihat semua penuh dengan cahaya. Dari sini cahayanya sumbernya bisa melebar keluar ke rumah. Akhirnya ini perempuan nanya kepada orang yang dilihat dalam mimpinya itu, wahai fulan, saya mau tanya, itu ada apa kok rumah ini cahaya, penuh dengan cahaya? Kata orang dalam mimpi, oh ini rumah dipakai buat memuji Nabi Muhammad SAW. Saya boleh tanya lagi? Boleh. Itu orang yang paling terang cahayanya itu siapa? Dan paling indah? Oh itu Nabi Muhammad, Nabi kami. Itu sebelah-sebelahnya siapa? Yang juga bercahaya? Itu para sahabatnya Nabi. Terus semua yang lainnya itu tabi'in dan orang-orang soleh, para aulia-aulianya Allah. Jadi apabila Rasulullah hadir, yang lain pun juga ikut hadir. Jadi Rasulullah hadir karena yang punya rumah membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah yang dibacain maulid itu barokah, bahkan sampai ke tetangganya, ke wilayah-wilayahnya. Akhirnya ini yang perempuan ini penasaran karena wajah Rasulullah indah, bikin dia penasaran. Lihat Yahudi udah ngimpi Rasulullah, gitu pernah belum? Maka syarat biar bisa ngimpi Rasulullah kan hatinya harus baik. Hati baikin. Jangan hati keluh kesah. Jangan dirusak hatinya. Karena dari situ Yahudi aja tuh yang enggak beriman, karena hatinya baik, Allah kasih izin bisa ngelihat Nabi Muhammad. Kita orang Islam sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang belum pernah ngimpi. Jangan sampai nanti begitu ajal nyampe juga belum mimpi. Ya, jangan sampai ajal nyampe itu juga belum melihat Rasulullah. Maka mudah-mudahan dengan kita memuji tiap malam minggu, Allah kasih rezeki buat kita. Rezeki bisa mimpi Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihat Yahudi itu hatinya baik. Maka syaratnya hati yang baik. Akhirnya dia penasaran, boleh saya manggil beliau? Boleh. Cuman karena Yahudi ini belum tahu dia adabnya cara memanggil Rasulullah bagaimana. Disebut aja namanya. Ya Muhammad. Ditegur, dipanggil. Begitu dipanggil ya Muhammad, dijelaskan dalam kitab, Rasulullah menoleh. Nah ini Yahudiyah ini kaget. Loh, kok Rasulullah menoleh? Ini kok yang saya panggil kok menoleh? Kata sahabat yang sebelahnya itu yang dia dalam mimpi tanya, itulah Nabi kami, Nabi yang luhur, memiliki akhlak yang tinggi, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, akhlaknya tinggi Rasulullah.
Dipanggil sama orang Yahudiyah, ya Muhammad, nengok Rasulullah. Labbaiki wa sa'daiki, kata Rasulullah. Nah, ini perempuan Yahudiyah kaget. Atujibu nidai wa ana ghaira dinik. Apakah kau menjawab panggilanku sedangkan aku enggak beragama padamu? Kata orang Yahudiyah ini, apakah engkau menjawab panggilanku? Atujibu nidai wa ana ghaira dinik. Kata Rasulullah, aku tidak akan memalingkan wajahku ke engkau kecuali aku sudah tahu Allah telah memberi hidayah padamu. Jadi Yahudiyah ini sudah Allah kasih hidayah, makanya dia bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab panggilannya, dijawab panggilan Yahudiyah ini. Rasulullah menoleh ke wajahnya, aku tidak akan menoleh ke engkau kecuali aku tahu engkau telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibilang engkau dapat hidayah, ini Yahudiyah yang perempuan gemetar. Begitu gemetar, itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang Islamin itu Yahudiyah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dia setelah mengucap dua kalimat syahadat, bangun keringetan dia khawatir karena suaminya kan Yahudi. Dia takut keislamannya nanti ketahuan sama suaminya. Tapi karena dia begitu melihat wajah Rasulullah, terus gelora cintanya terus bertambah tinggi, rindunya sama Rasulullah tinggi. Rasa cemas khawatir dia nanti besok bakal jadi apa nanti sama suaminya dihilangkan. Sudah, dia akhirnya pasrah. Terserah besok mau bagaimana kejadiannya, saya akan kasih tahu suami saya bahwa saya telah memeluk agama Islam. Akhirnya dia tidur, memberikan diri tidur. Begitu dia tidur, ya, dia bangun untuk siap-siap bicara sama suaminya bahwa saya sudah masuk Islam. Terserah perlakuanmu kepadaku apa, aku pasrah. Akhirnya begitu bangun tidur, ternyata di samping kasur di tidurnya dia, suaminya sudah tidak ada. Begitu suami tidak ada, dia cari-cari kemana nih suaminya. Dia cari ke depan, ternyata suaminya sudah rapi dan rapi-rapiin tempat, dibersihin tempat, layaknya orang kayak mau bikin pesta. Maka kaget nih seorang Yahudiyah ini istrinya, wahai suamiku, ini ada acara apa? Kok kau hias semua ini rumah? Kok persiapkan kayak gini, ke orang mau pesta, kayak orang mau ngundang tamu. Kata suaminya ini, betul, aku ingin ngundang tamu, aku ingin jamu orang, aku ingin ngajak orang makan, aku ingin berbuat kebaikan. Memang tamu siapa yang kau akan undang? Kok spesial begini? Kata suaminya, tamu yang telah mengislamkan engkau waktu kau dalam mimpi. Kaget istrinya, kok suami saya tahu saya telah diislamkan? Yaitu saya ingin kedatangan tamu yang telah mengislamkan engkau di dalam mimpi. Jadi siapa yang diharapkan datang sama orang Yahudi ya laki itu? Kaget ini istrinya, wahai suamiku, kok kau tahu? Aku belum pernah cerita, aku pengen cerita bahwa aku Islam di dalam mimpi, di dalam tidurku aku masuk Islam, kau udah tahu. Kata suaminya, wahai istriku, setelah engkau Islam di dalam mimpi, kau bangun, maka mimpi tersebut nyambung kepadaku. Aku pun diislamkan oleh Rasulullah. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi aku pun diislamkan oleh Rasulullah di dalam mimpi. Maka aku pun juga ingin menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Yahudi aja dapat berkah. Itu Yahudi dapat berkah. Masa kita nih yang Islam nggak dapat berkah manfaat dari baca maulid? Pasti lebih berhak dapat. Yahudi aja yang belum Islam itu dapat berkah manfaat dari pembacaan maulid.
Kita nih Islam beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah, beriman. Kok nggak pernah berubah? Kok nggak pernah bergerak? Kenapa? Nadi Yahudi tadi hatinya baik.